Halo teman-teman semuanya, ketemu lagi sama aku Ratna di Ratna Amalia Channel. Gimana teman-teman, udah belajar gitu ya? Udah semakin bersemangat lagi ya teman-teman. Kita udah masuk ke part 4 hari ini. Dan hari ini kita akan membahas soal tentang prinsip evaluasi kegiatan penyuluh pertanian gitu. Kemarin udah ada 3 video sebelumnya ya teman-teman. Kalau misalnya kalian belum nonton, aku saranin untuk nonton dulu gitu ya, biar belajarnya urut gitu ya, biar lebih enak aja gitu. Kalau misalnya udah ditonton, bisa langsung kita mulai ya untuk yang part 4 ini. Nah, teman-teman, kita masuk ke latihan soal SKB CPNS Formasi Penyuluh Pertanian part keempat tentang evaluasi kinerja penyuluh pertanian. Nah, gimana teman-teman? Kalian udah belajar belum gitu ya? Mungkin di materi video aku yang sebelumnya itu belum ada ya teman-teman. Jadi ini semoga bisa jadiin referensi juga untuk kalian belajar tentang evaluasi kinerja gitu ya teman-teman. Oke, kita mulai aja yuk. Langsung. Soal nomor 1. Peraturan Menteri Pertanian nomor 91 tahun 2013 mengatur tentang A. Programa penyuluhan pertanian, B. Sistem penyuluhan pertanian, C. Metode penyuluhan pertanian, D. Pedoman penyelenggaraan penyuluhan pertanian, E. Pedoman evaluasi penyuluh pertanian. Jawabannya yang mana teman-teman? Ya, E. Pedoman evaluasi penyuluh pertanian. Ini ya teman-teman, kalau untuk yang lain tentang programa itu Permenta nomor 47 tahun 2016 tentang sistem penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan itu di UU nomor 16 tahun 2006. Kemudian tentang metode penyuluhan Permenta nomor 52 tahun 2009 dan pedoman penyelenggaraan penyuluhan pertanian itu di Permenta nomor 3 tahun 2018. Gitu ya teman-teman. Mungkin ini poin-poin pentingnya ya, karena beberapa juga udah dibahas di part-part latihan soal yang sebelumnya. Kalian bisa tonton ulang lagi ya, gitu. Soal nomor 2, suatu kegiatan yang dilaksanakan secara sistematis dan berkesinambungan untuk mengukur tingkat keberhasilan berdasarkan parameter kinerja penyuluh pertanian dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya disebut A. Evaluasi kinerja penyuluh pertanian, B. Parameter kinerja penyuluh pertanian, C. Programa penyuluhan pertanian, D. Metode penyuluhan pertanian, E. Penyuluhan pertanian. Jawabannya yang mana teman-teman? A. Evaluasi kinerja penyuluh pertanian gitu. Bisa dicek di Permenta nomor 91 tahun 2013 ya teman-teman. Itu nanti ada definisi dari evaluasi kinerja penyuluh sama parameter kinerja penyuluh. Ada bedanya di situ ya. Oke, nanti kalian bisa baca sendiri ya. Soal nomor 3. Waktu pelaksanaan evaluasi kinerja dilakukan mulai dari bulan ... sampai dengan bulan ... tahun berjalan. A. Oktober-Desember, B. November-Desember, C. Oktober-November, D. Januari-Februari, E. Januari-Maret. Jawabannya yang mana teman-teman? A. Oktober sampai Desember di tahun berjalan gitu. Di akhir tahun lah ya teman-teman gitu. Bisa dicek di Permenta nomor 91 tahun 2013 di bab 2 bagian B gitu ya teman-teman. Soal nomor 4. Indikator penilaian kinerja penyuluh pertanian ada 3, yaitu persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi pelaporan. Yang termasuk indikator penilaian persiapan penyuluhan adalah A. Membuat data potensi wilayah dan agroekosistem, B. Memandu pengawalan dan pendampingan penyusunan RDKK, C. Penyusunan program penyuluhan pertanian desa dan kecamatan, D. Membuat rencana kerja tahunan penyuluh pertanian atau RKTPP, E. Semua jawaban benar. Yang mana teman-teman? Ya, E. Semua jawaban benar gitu ya. Bisa dicek di Permenta nomor 91 tahun 2013 bab 2 bagian A gitu ya.
Jadi semua ini adalah bagian dari persiapan gitu ya. Hampir sama dengan sub kegiatan penyuluhan pertanian itu ya teman-teman, dibaca lagi gitu. Soal nomor 5, indikator penilaian kinerja penyuluh pertanian ada 3, yaitu persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi pelaporan. Yang termasuk indikator penilaian pelaksanaan penyuluhan adalah kecuali A. Melaksanakan diseminasi atau penyebaran materi penyuluhan sesuai kebutuhan petani. B. Melaksanakan penerapan metode penyuluhan pertanian di wilayah binaan. C. Melakukan peningkatan kapasitas petani terhadap akses informasi pasar, teknologi, sarana prasarana, dan pembiayaan. D. Menumbuhkan dan mengembangkan kelembagaan ekonomi petani dari aspek kuantitas dan kualitas. E. Memandu pengawalan dan pendampingan penyusunan RDKK. Jawabannya yang mana teman-teman? Kecuali ya. E. Memandu pengawalan dan pendampingan penyusunan RDKK. Ini termasuk indikator persiapan ya, bukan indikator pelaksanaan. Bisa dicek di Permentan nomor 91 tahun 2013 bab 2 bagian A gitu ya teman-teman. Soal nomor 6, sasaran evaluasi kinerja penyuluh pertanian menurut Permentan nomor 91 tahun 2013 yaitu kecuali A. Penyuluh pertanian PNS di desa atau kelurahan, B. Penyuluh pertanian swadaya, C. Tenaga harian lepas tenaga bantu atau THLTB penyuluh pertanian, D. Penyuluh pertanian PNS di kecamatan, E. Penyuluh pertanian PNS di kabupaten. Jawabannya adalah B. Penyuluh pertanian swadaya. Pembahasannya di Permentan nomor 91 tahun 2013 bab 1 bagian C. Pokoknya yang menjadi sasaran evaluasi kinerja penyuluh pertanian itu tuh ya penyuluh pertanian PNS dan THLTB penyuluh pertanian gitu. Jadi yang bukan yang pertanian swadaya gitu. Soal nomor 7. Total nilai hasil pengukuran dari seluruh parameter indikator kinerja yang dilakukan oleh penyuluh pertanian disebut A. Evaluasi kinerja, B. Parameter kinerja, C. Nilai evaluasi mandiri atau NEM, D. Nilai prestasi kerja atau NPK, E. Prestasi kinerja. Jawabannya adalah C. Nilai evaluasi mandiri atau NEM. Jadi mandiri ya teman-teman, kata kuncinya adalah dilakukan sendiri oleh penyuluh pertanian tersebut. Bisa dicek di Permentan nomor 91 tahun 2013. Kemudian ini ada definisi yang lain ya teman-teman tentang parameter kinerja, itu adalah butir-butir kegiatan gitu ya. Terus kalau nilai prestasi kerja atau NPK itu nilai dan kategori prestasi kerja dari perolehan NEM yang menunjukkan tingkat keberhasilan gitu. Jadi nanti kayak ada nilainya cukup, apa baik, apa kurang kayak gitu loh teman-teman, itu yang NPK gitu. Kalau NEM itu nilai angka-angkanya gitu. Soal nomor 8. Seorang penyuluh pertanian yang memiliki nilai evaluasi mandiri atau NEM 60, maka nilai prestasi kerja atau NPK sebesar A. 70, B. 75, C. 80, D. 85, E. 90. Jawabannya yang mana teman-teman? B. 75. Oke, yang perlu diperhatikan dari pembahasan ini itu bisa dicek di Permentan nomor 91 tahun 2013 bab 2 bagian C. Di situ ada rumus ya teman-teman. Ada cara perhitungannya, NPK sama dengan total NEM per 80 dikali 100. Jadi kalau NEM-nya itu 60, maka cara menghitungnya 60 per 80 kali 100. Hasilnya adalah 75 gitu ya teman-teman. Dan itu masuk kategori cukup. Soal nomor 9. Seorang penyuluh pertanian yang memiliki nilai evaluasi mandiri atau NEM 75, maka nilai prestasi kerjanya termasuk A. Kurang, B. Buruk, C. Cukup, D. Sangat baik, E. Baik. Yang mana teman-teman? D. Sangat baik. Jadi perlu diperhatikan ya, ini NEM-nya ya yang 75.
Nah, bisa dicek di Permentan nomor 91 tahun 2013 bab 2 bagian C, ada rumusnya. Kemudian ada kategorinya ya teman-teman. Nilai 91 ke atas sangat baik, 76 sampai 90 baik, 61 sampai 75 cukup, 51 sampai 60 kurang, kemudian kurang dari 50 atau 50 ke bawah itu buruk gitu. Soal nomor 10, penyuluh pertanian PNS yang tidak melakukan evaluasi kinerja secara mandiri dan tidak melaporkan hasilnya sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan atau memiliki NPK dengan prestasi kerja kurang dan buruk dapat dikenakan sanksi berupa A. Pemberhentian dengan tidak hormat, B. Pemberhentian pembayaran biaya operasional penyuluh atau BOP, C. Sanksi administratif dan denda, D. Pemutusan hubungan kerja, E. Penundaan pembayaran tunjangan kinerja. Yang benar yang mana ya teman-teman? B. Pemberhentian BOP atau biaya operasional penyuluh. Ini buat yang PNS ya. Kalau yang buat THLTB PP itu ada pemutusan hubungan kerja gitu. Jadi nggak diperpanjang kontraknya gitu. Nah, bisa dicek di Permentan nomor 91 tahun 2013 bab 4. Oke teman-teman, sudah cukup ya untuk latihan soal hari ini. Untuk part 4 tentang evaluasi penyuluh pertanian, karena juga untuk materinya sendiri untuk Permentan nomor 91 tahun 2013 ini kan dikit juga ya teman-teman isinya dari Permentan itu. Nanti kalian bisa baca, bisa pahami lagi gitu ya teman-teman. Cepet insya Allah gitu. Terus gimana nih, berapa jumlah soal yang benar gitu ya? Semoga semuanya benar ya. Jangan lupa tetap semangat dan terus belajar ya teman-teman. Terima kasih teman-teman udah nonton videonya sampai akhir. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa di-share ke teman-teman kalian yang memang membutuhkan latihan soal SKB untuk formasi penyuluh pertanian. Terima kasih juga buat teman-teman yang udah subscribe, udah like, juga komen. Jangan lupa juga follow Instagram aku @ratnaa_channel, atau bisa juga kalau misalnya materinya kurang gitu ya, bisa email ke info.rachannel@gmail.com gitu ya teman-teman. Sampai jumpa di latihan soal yang berikutnya.